Gak kedengeran, are you ready? Oke, kalau gitu setelah kita menuju ke arah Land of Dawn. Match pertama, RRQOZ versus Geek Fam. Wow, ini dia yang sangat amat seru ya. Karena Geek Fam tentunya mereka tampil dengan roster yang berbeda. Kejutan yang akan dibawakan dari Geek Fam sendiri ini menjadi kunci yang harusnya bisa dimaksimalkan sama Geek Fam untuk mendapatkan kemenangan mereka. Yes. Selama berapa season? 5 season berturut-turut mereka belum bisa menangin match sama RRQOZ. 5 match terakhir. 5 match terakhir. 5 match terakhir. 2,5 tahun. 2,5 tahun ya. Yes. Oh tapi Baloyski dengan Iron Hook-nya belum bisa menculik ke arah seorang Skylar kali ini. Sementara di area atasnya ini Cadira yang bakal di babysit sepertinya sama seorang Baloyski. Sama satu hal sih, aku penasaran untuk mic check setelah game match ini selesai. Komunikasinya apakah ada barrier language, ya kan? Karena ini kan salah satu tim yang membuktikan kalau komunikasi itu sebenarnya bukan menjadi masalah adalah Onyx di season yang ketiga. Betul. Mendominate sampai MSC. Ya, Ya waktu dong. ada... Kalau kita boleh bahas tentang barrier language, ya salah satu tim yang pernah menembuskan sejarah ya Onyx. Dengan posisinya yang ya ternyata sebuah komunikasi itu bukan sebuah masalah ya, perbedaan bahasa. Iya benar barrier language, tapi kali ini di area mid-nya Finn terpaksa harus menggunakan flicker keluar dari jeratan Baloyski dan juga Alzora mencoba untuk memberikan poke damage di area mid-nya. Sementara Clay bakal coba untuk lebih kalem terlebih dahulu, meng-clear minion secepat mungkin sembari menunggu ganking yang akan dilakukan oleh Geek Fam kali di area atasnya. Skylar masih bisa untuk menjaga posisi tentunya cukup aman dari Skylar karena posisinya minionnya masih ada satu nih. Yes, benar. Tapi satu hal, ketika tadi ada invite di atas dan tidak berhasil mendapatkan Skylar, tandanya mereka akan rugi ketika adanya turtle fight. Sword skill yang sudah banyak dikeluarkan oleh tim Geek Fam akan ketertinggalan dan bahkan harus recall dulu untuk menuju ke arah turtle. Lihat, Geek Fam kali ini mereka kehilangan turtle pertama dengan free. Tidak ada konsep, tidak ada kesenggolan dan bahkan di arah soft lane sana Skylar. Akankah still survive? Skylar still survive. Gak ada weakness point ditemukan dari dalam. Oh my god, flicker from Baloyski. First blood di ABLZ dan yang ke-10 ternyata diambil oleh pemain Filipina, Baloyski. Iya itu nice follow up dari Baloyski tadi. Karena kalau gak ada dia pastinya dia gak bisa dapetin ini juga untuk first blood. Karena mereka harus bisa menukarkan objektif turtle tadi. Dengan satu objektif yang lain, yaitu di gold lane. Jadi ini bener-bener nge-cover ke arah dari Kadira. Iya, Kadiranya belum tumbang meskipun sudah terkena poke damage juga tadi dicicil dengan blessing 2 dari seorang Skylar. Tapi dengan first blood yang jatuh ke tangan seorang Baloyski, ini RRQOZ mereka harus membuat space yang lebih banyak lagi untuk Skylar dari segi farmingan. Karena akan sedikit tertinggal dari seorang Kadira yang tadi memang juga udah recall ya. Sementara dari area atasnya, Finn sepertinya akan bergerak lebih agresif untuk membabysit ke orang Skylar. Sembari kita melihat kali ini pemain dari RRQOZ mereka masih cukup ya bisa jaga tempo permainannya sih. Perbedaan tidak terlalu jauh. Meskipun mereka sudah mendapatkan turtle-nya yang pertama, tapi turtle kedua yang akan kita lihat tentunya apakah teamfight akan dibuka di sini. Karena Skylar udah mulai join teamfight ini. Yes, bisa-bisanya loh dia yang ngamanin Little Wonder tadi. Tapi kita di sini dari segi emblemnya Opung Wawa, silakan. Yes, dari emblemnya sendiri juga masih ada movement speed ya pastinya buat semuanya. Tapi aku pengen lihat dari Akai sih, Demon Slayer. Oke, dia masih ada battle cooldown reduction. Jadi dari untuk perang Retribution ini seharusnya masih bakal dimenangkan nantinya oleh Akai. Oke, gak ada yang lihat Win di depan sana Tyrant Rage-nya. Tapi kayaknya posisi dari tim Geek Fam mereka sudah melakukan cutting posisi di arah bottom. Dia benar-benar mau set up untuk melakukan satu buah fight di arah turtle. Tapi ternyata R7 nampaknya di posisi purple buff akan memaksakan Hans untuk menggunakan retribution-nya. Yes, retribution digunakan ketika turtle udah muncul. Ini tandanya akan menjadi free. Dan problemnya adalah kalau free kayak gini, Skylar yang harus berhati-hati. Skylar harus mundur, harus aware. Dan P di depan sana akan terperangkap dan harus ditumbangkan. Crossbow opening kali ini belum dikeluarkan, bahkan berhasil mendapatkan pin. Kalau pin yang tumbang dan turtle slain by Samsung Galaxy A7 diamankan RRQOZ, itu masih diuntungkan RRQOZ. Iya, karena pin. Tapi secara masih ada pertukaran yang dilakukan oleh Geek Fam sendiri. Jadi mereka nggak rugi-rugi banget juga. Dan Kadira tadi yang dapetin poin killnya. Jadi dia masih akan jauh lebih fat. Tapi Baloyski langsung menculik ke arah seorang Clay. Masih punya sprint, masih bisa survive dari seorang Clay. Padahal Iron Hook-nya sudah connect tadi dari seorang Baloyski. Yes, Clay kali ini still survive. Tapi lihat flicker yang dikeluarkan oleh seorang Baloyski. Benar-benar menjadi sebuah impact. Dan kalau misalnya aku boleh lihat, ini dari item game. Dimana seorang Skylar, dia benar-benar defensif banget.
dengan item yang dia miliki. Tapi di sisi sebaliknya, Wow. bahkan dari Tamus, dia pengen ofensif dengan adanya dominance ice yang akan dimiliki dari seorang Luke. Mungkin ada life drain, tapi untuk damage dia nggak bisa nahan sekuat itu. Iya, dia Aku- bakal jadi tahan badan di area depan sih. Pengen mention sebenarnya dari Karina sih. Dimana berarti dia harus masuk benar-benar mengandalkan rekan-rekannya terlebih dahulu. Dia nggak bisa opening sama sekali karena dengan full item damage pasti dia tipis banget. Iya, Yes, dia benar bakal banget. jadi eksekutor mungkin. Betul. Atau hanya ngepok aja dari Dia- awal. Dia bakal incer targeting kalau menurut aku. Dia Iya. akan targeting entah ini mungkin Karakter atau Karakter. Skylar. Pasti dua itu, nggak ada lagi siapapun. Dan Gak lihat, bisa soalnya. lalu Res belum dikeluarkan. Langsung ada satu memplodihan di cancel seorang Alpha tebang real world manipulation. Valesky. Menutup permainan, lihat Skylar. Dia tahu sini posisinya tidak cukup baik. Raspa of yang belum dikeluarkan. Sadera, aku nggak tahu kenapa. Sadera ini emang oke, dia punya trigger disiplin yang bagus untuk dari segi Raspa of Iya. Tapi balik lagi, terlalu menahan. Itu juga tidak cukup baik. Ngerti nggak, Bu? Mereka kayak, dia agak kayak ragu buat team fight-nya. Ya gitu. kayak soft skillnya ditahan oke, trigger disiplin, tapi jangan terlalu ditahan. Bahkan dia tidak mengeluarkan IP sama sekali dan itu lumayan sayang. Kalau yang kayak gini-gini trigger disiplin oke. Kalau tadi nggak ditahu dia bisa sekaratin siapapun. Iya, tapi kalau kita melihat di sini macro play dari Geekfam ini benar-benar jalan juga loh. Iya. Meskipun mereka ke pressure, turret mereka juga harus hilang, tapi mereka masih sanggup untuk menyimbangi dan sisi pendapatan gol. Oke, tapi R7 mengganggu seorang Alzura. Mundur ke arah belakang. Berikan space untuk seorang Albert, tapi lihat Esmeralda still di bottom lane. Dia mau tetap menangin dan lihat Tyro Red dikeluarkan, dipoloskan. Valesky masih bisa berikan ke arah belakang, membuat satu buat shuttle didapatkan oleh seorang Albert. Oh my god, Skylar, Skylar? what are you doing? Gak ada blinker dan pakai Skylar, Albert down. Dipecahkan begitu saja, weakness pointnya. Crossbow yang berhasil mendapatkan 2 double kill di arah top lane. Sadera masih mau lebih, real world manipulation. Dan bahkan dikeluarkan dari posisi Klane. Oh my god, Pulse, what's happened? Wow, Geek Farm yang dimana mereka melihat chance ketika Skylar-nya maju dengan satu buah flicker tentunya. Flicker Ini- kejedot tadi. Iya, dia kena tembok, tapi masalahnya Balosky malah memanfaatkan hal tersebut. Ditarik Ditarik. Iron Hook, masih ada Bloody Hand, langsung tumbang Skylar. Dan itu posisinya tim fight-nya di area turret. Ya, dan aku bisa melihat di sini ada sinergi antara Kadira dan juga Balowiski ya. Yes, Iya. benar. Ini cover-covernya bener-bener cepat dan mereka udah saling paham satu sama lain. Dan bahkan kalau bisa kita lihat ya, ini adalah salah satu permainan Geek Farm yang cukup kuat melawan RRQ. Ingat yang dia lawan ini adalah RRQ OC. Iya. Sang juara di season sebelumnya. Tapi ya, aku bisa bilang ini terlihat tenang banget buat Geekfam. Beda banget ini Beda game. banget Mereka gameplay nggak mereka. panik sama Nggak ada sekali. panik-paniknya sama sekali. Mereka tetap tenang untuk mengeksekusi stratnya. Berarti tandanya tips Retri nggak Indomaret pakai JBL Quantum pas main selesai benar. Biar tahu kedengeran suara Lordnya sekarat atau enggak. Yoi. Jadi betul, Retrinya betul. nggak nggak sabun, Nggak kaleng-kaleng. nggak kaleng-kaleng. Tapi kita bahas lagi balik ya. Oke. RRQ OC di 5 game berturut-turut dominasi. Dan bahkan kita sempat lihat di season keberapa itu Geek Farm ditumbangkan di menit ke-10, menit 11. Tapi kali ini berbeda. Iya. Naik sepeda lelah mengayuh. Pergi keliling ke kota Samarinda. Menangkan match 1 MPL season 10 agar bisa kembali meraih juara. Wah, kelar. Cakep. Oh, berarti ini fans RRQ, harus RRQ Ayo, Kingdom. RRQ Kingdom. Oh, bismillah, back to back champion. RRQ Kingdom. Wah, luar biasa ya. Tapi ya kalau kita mau bahas sedikit ya match yang tadi. Geek Farm bener-bener kayak mereka malah tinggal nunggu aja sih momentum yang pas. Mereka Untuk mancing outplay loh. baik. Iya. Ibarat mereka, oke kita gagal dapetin turtle-nya. Mhm. Kita cari objektif lain yuk. Iya, Dan mereka ke goal. selalu bisa dapetin entah itu mungkin ke arah Skylar, kayak tadi Vinnya juga tumbang. Jadi mereka nggak rugi-rugi banget meskipun mereka nggak dapetin turtle objektif. Mereka tahu mungkin dengan tidak adanya retribution juga kan dari seorang Hans, mereka paksa di sisi lainnya. Mereka benar-benar nge-shutdown seorang Skylar kali ini. Tapi Clay pun mau tidak mau 4 pemain dari RRQ Hoshi harus tumbang, Oji. Alright, 4 pemain. Ini bukan hal yang Baik sulit sih. banget nampaknya. Bukan hal yang baik. Karena ini hal tersulit yang dimiliki dari RRQ ketika melawan Geek Farm. Kayaknya kalau menurut aku pribadi lihat Hans di depan sana. Oloyski memberikan zoning out terhadap para pemain dari tim RRQ Hoshi. Bahkan turret di arah mid dari RRQ Hoshi yang selalu dijaga dengan keras. Setiap matchnya dipecahkan di menit yang ke-7. Gila sih. Ini aku merasa dengan kehadirannya Baloski ya. Ini Geek Farm bener-bener beda banget. Jangan Semua rotasi, semua komunikasi dipegang sama Baloski. Ya aku pengen mention buat Kadira sendiri juga gitu loh. Pemain yang kita nggak tahu dari mana, tapi dia bisa memberikan perform yang luar biasa. Iya, ini Geek Farm kayak pada pakai axe ya.
semua bau badannya hilang, lebih pede mainnya. Dan yang pasti juga buat kalian jangan lupa untuk jajan di GrabFood karena ada diskon 20.000 pakai kode promo MPLIDX. Grab langsung di-scan aja ya. Ini yang menyelamatkan hidup saya di satu season kemarin. Benar, hadiah dari GrabFood untuk AB. Iya. Tiketnya itu saya menyelamatkan hidup saya di rumah. Wow. Dan juga, ini dia yang bikin saya selalu semangat tiap hari. Oh, Bang Wawa. Iya, saya pakai Head and Shoulders, bro. Wih. Biar segar dan wangi. Cuma tetap Pantesan. aja nggak ada yang nyangkut. Aduh. Ada yang nyangkut. Ada deh. Rank kamu nyangkut. Yes, tapi dari in-game-nya sekarang ya, Geek Iya. Fam mereka udah lagi pegang kendali permainan. Lagi pegang. Bener, mereka dapetin atas bawah, mereka juga bisa mungkin item-itemnya lumayan jadi, secara team play-nya juga rapi, gak ada yang... Planningnya rapi banget kok. Ya, gak ada yang langsung gerasa gerusu buka fight. Mereka Nggak ada. nggak terlalu overcommit untuk mungkin buat kesalahan ya. Ini bener-bener mainnya disiplin banget dari Geek Farm sendiri. Oke. Tapi lo, tapi R7 tiba-tiba Oji. Ditumbangkan begitu saja, ini tandanya menjadi Lord. Dan cukup berat untuk tim Anarkiosi kalau mau dicuri begitu saja. Paloyski berikan prison di depan sana, ada Luke. Albert is coming, Finn. Jangan sampai terperangkap. Luke mencoba melakukan zoning out. Apakah Kadera berhasil didapatkan Finn? Mencoba di follow up. Kadera ditumpahkan begitu saja. Shut out! Meanwhile dari belakang Clay still survive but not today. Retribution from Albert! Oh my god! Still Lord Albert kali ini kembali memberikan permainan yang luar biasa. Anarkiosi di under condition dan Lord kali ini berhasil mendapatkan one shot. What happened? Itu ya. Wow. Si Albert cuma jalan aja, pencet Jalan, retri, balik. misi lewat Iya, doang permisi. ya. Lewat doang lagi-lagi retribution yang on point. Dari seorang Albert kali ini. Membuat Anarkiosi setidaknya sekarang bisa nafas lagi. Ini Baloyski Reset nyebelin lagi. banget sih. Ngeselin banget Ini loh. Baloyski nyebelin banget sih, lihat Dito Wonder berkali-kali diamanin sama dia loh. Iya. Ini Dia- bener-bener kayak dia salah satu orang pengganggu ini. Nyebelin sih. Aku nggak sih merasa kayak dengan kehadiran Baloyski ini jadi ketakutan juga untuk Anarkiosi karena mereka harus mulai berhati-hati untuk segi rotasi ke area lininya. Tapi Lord yang mulai masuk di area atas dan dari itemnya nih Kowawa. Kita Yes. ngeliat dengan adanya satu buah curse helmet untuk seorang Finn dan juga Demon's Ice tentunya. Yes, ini dari Clay sendiri juga dia masih punya item-item support ya, belum ada damage-nya jadi masih bakal bergantung untuk Skyler. Tapi Elzura bakal coba dikejar Skylar langsung. Menangkap ke arah seorang Elzura dan Baloyski kali ini di posisi yang kurang baik. Udah low banget. Hans masih bersembunyi dan bahkan Clay yang akan tertangkap. Tapi di sisi lain, Kadera pun tumbang di tangan pemain-pemain Arkehosi dan Luke. Mau tidak tahu mau akan menjaga dari area mid. Tapi R7 tidak kenal takut tentunya Oji. Enggak. Ini salah satu trigger disiplin yang sangat kita lihat tadi di depan sana. Dia bouncing ball tahan, nggak ada Tyrant Rage sama sekali ketika udah nggak ada anti crowd control dari seorang one-one langsung dikeluarkan Tyrant Rage-nya Albert yang memancing itu. Jadi bukan karena full pranya, tapi Albert ketika dia masuk dengan anti crowd control langsung Tyrant Rage keluar. Oke, dan ini masih harus reset pastinya buat Geek Fam sendiri setelah kesalahan kecil sebenarnya tadi mereka harus memberikan Lord-nya dan itulah kenapa kita harus berhati-hati ketika sedang melakukan Lord. Iya. Karena sekali keculik momentum yang tadi dipegang oleh Geek Fam langsung Langsung hilang, berbalik. Tapi menurut aku pribadi, Geek udah melakukan zoning out. Tapi mereka nggak ada yang expect kalau misalnya Albert masih berani untuk melakukan kontes ketika dia sendiri. Bedanya itu, Albert sendiri loh masuk ke dalam sana. Iya, dia 1 melawan 4 ya. Di area lo tadi. Temennya udah di zoning, ditumbangin, ya kan? Dia tetap berani. Gak ada Iya. R7, gak ada badannya. Urusan belakangnya, tapi yang penting apa? Adu retribution. Aduh, retri, betul, Nah betul. Dan pemain-pemain dari Geekfan juga mereka nggak nge-shutdown Albert yang tadi cuma asal lewat doang. Yang cuma jalan. Untuk retribution ke arah Lordnya kok Wawa. Tapi kali ini tim fightnya bakal coba dibuka. Cadera udah mencicil karena seorang R7 kali ini baru dibuka. Tapi Elzura tumbang di tangan sekolah Skylar. Masih mau tim fight lebih. Albert kali ini mendiara di depan. Tapi crossbow yang dilepaskan oleh Cadera mendapatkan Seven. Gak ada crossbow yang lagi. Tapi kali ini Luke terpisah dari pemain-pemain Geekfan. Masih bisa tas-tas. Tapi kali ini dibalikin keadaannya. Albert dengan heavy spin melak satu pemain. Dan Skylar langsung membawa dengan cukup baik. Oh my, kali ini Skylar berhasil melakukan gocekan Hans. Gak boleh pulang, bakal coba dikejar oleh seorang Albert. Tapi nampaknya kali ini pertukaran cukup adil, 2 untuk 2 yang tersisa.
Dan untungnya bermain dari tim Geek Farm ada seorang Cadera yang benar-benar masih bisa melakukan push terhadap pemain tim Araki. Skylar almost ditumbangin, tapi mirror image yang dilakukan benar-benar sangatlah bagus. Dan para pemain dari tim Geek Farm, mereka yang memulai terlebih dahulu untuk melakukan lobby karena mereka sadar Alzura is coming. Cadera akan memaksa seorang Albert untuk memakai satu buah heavy spinnya dan bahkan ini bakal menjadi waktu untuk Geek Farm harusnya. Dipaksa satu buah yang overturn, Balesky is coming, but lihat! Almost is never enough. Lord yang kedua, Lord sudah kali ini berubah hand. Yes. Sudah lebih kuat lagi. Bisa nabrak. Bisa charge. Bisa charge. Dan pergerakan dari Albert yang lagi-lagi pasti udah diwaspadai ya. Sama main-main dari Geek Farm itu langsung dipukul mundur. Ini kalau kita lihat tim fight-nya, sebenarnya posisi dari Skylar dan juga Albert menggunakan ultimate-nya ini menunggu Cadera udah nggak punya satu crossbow tank. Yes, dan yang tadi aku suka dari gameplay Skylar adalah dia paksa dulu ke belakang, flicker, ya kan. Dikira sama Cadera itu mau muju ke bawah, tapi dia mirror image ke belakang. Dan lihat Iron Hook dan Seven kali ini membuka satu buah weakness point dan tidak tim Cadera. Kali ini berhasil mendapatkan satu buah turret. Masih mau lebih. Balesky coba untuk mengekes siapapun yang akan didapatkan. Jangan sampai dari seorang Skylar! Skylar dan Iron Hook matching mania mantap dari seorang Balesky. Kali ini benar-benar memberikan permainan yang luar biasa. Mencoba membalikan menuju ke arah top lane. Best turret dari Anarchy akan dipecahkan di arah top lane. Satu best turret pertama Finn. What are you doing? Finn, immortality-nya pecah. Dan lakukan Sonic outside race dapat 2 follow up damage. Real world manipulation. Dan bahkan Anarchy Ozzy Albert. Oke, mencoba menyelamatkan dan Iron Hook. Balesky membuat Geek Farm mendominasi. Dan game pertama diamankan Geek Farm. Geek Farm kali ini